Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan DFD level 1 dan level 2. Ini merupakan video lanjutan dari pembuatan DFD level 0. Ya, mari kita simak baik-baik. Oke, nah sekarang untuk pembuatan DFD level 1 dan 2 ya, itu merupakan detail dari DFD level 0 yang sudah sebelumnya kita buat di sini ya. Jadi sistem informasi ini gitu ya. Jadi proses untuk level 0 itu nama prosesnya adalah nama sistemnya kalian ya. Kebetulan nama sistem yang saya buat adalah Simakmu, maka saya akan mempermudahnya yaitu namanya sistem Simakmu. Ada juga misalnya pembuatannya misalnya nama sistemnya bukan sistem besar tapi misalnya subsistem, ya sudah ya, kita boleh juga menuliskannya nama subsistemnya seperti apa. Nah, untuk DFD level 1 ya, maka yang kita butuhkan adalah eh, apa? Eksternal ya, interactor ya, data proses dan data store-nya gitu ya. Nah, ini kita buat satu persatu ya, tidak usah terburu-buru pada saat pembuatannya, yang penting nanti jelas. Nah, misalnya untuk di DFD level ke-0 ya, semua aktor itu sebenarnya melakukan proses login nih. Nah, yang paling mudah adalah saya membuat proses login dulu. Di bagian buletan ini, si proses ini ya, maka saya akan buat ini namanya prosesnya itu kita kasih kode 1.0 gitu ya. Kenapa saya pakai titik 0? Karena nanti akan masuk ke level kedua gitu. Jadi nanti kalau ada proses level keduanya misalnya ya, maka 0 ini akan dikodekan dengan nama proses detail dari proses tersebut ya. Tapi kalau misalnya nggak ada level 2 nya gimana Bu? Ya tidak masalah juga gitu ya, tidak apa-apa. Misalnya untuk proses login, untuk proses login ini satu proses juga sudah cukup gitu ya, tidak perlu masuk ke level kedua ya. Jadi level level login ini proses login ini hanya berhenti pada level pertama ya, itu juga tidak apa-apa. Nah, misalnya di sini tuh contohnya adalah siswa melakukan proses login. Nah, proses login ini maka akan mencarinya itu ke data store yang mana, ke tabel yang mana gitu ya. Nah, karena sebelumnya saya sudah membuat tabelnya, maka kita sudah tahu pada saat proses login misalnya tabel yang akan kita gunakan yaitu untuk memanggilnya itu tabel siswa gitu. Nah, maka kita akan menuliskannya ini siswa. Oke, mana ini dia? Ya, kita klik ya. Oke, nah ini ya, siswa ya. Nah, boleh nulisnya siswa, boleh nulisnya misalnya tabel siswa, juga tidak masalah gitu ya. Yang penting ini sesuai atau misalnya dia konsisten dengan pembuatan hasil dari IRD-nya. Jadi tabel ini merupakan list tabel yang nantinya sudah dibuat IRD-nya gitu ya. Nah, misalnya tabel siswa, ada tabel staff, raport, jadwal dan seterusnya, itu sudah digambarkan juga di IRD-nya. Dan di proses DFD-nya ini kita hanya berfokus pada proses pemasukan data flow apa yang masuk dan apa yang keluar dari sistemnya. Nah, ini sistem ini proses pertama. Jadi yang kita masukkan, kita buatkan dulu ininya ya, panah masuk ya, biar kita tidak bingung ya. Nah, oke. Tadi kita format shape dulu, kita buatkan dulu end arrow-nya ya, kita pakai yang 4. Nah, yang tadi di level 0 itu kan pada saat kita membuat memasukkan proses login, kita masukin username dan password, keluarnya adalah halaman utama sistem. Nah, di halaman sini ya, di proses login ini yang konsistensinya adalah di sininya ya. Ini kita tuliskan username dan password gitu ya. Dan di sini adalah halaman utama sistem. Nah, ini kan agak kurang estetik kayak gitu ya. Nah, makanya
saya biasanya membuatnya right. Nah, terus ini end shape-nya. Nah, ini prosesnya di sini gitu ya. Jadi ini apa nih namanya? Konsisten ya antara di level 0, level 1, nanti juga level 2 juga harus konsisten dari mulai proses yang di luarnya ke detail dalamnya gitu ya. Nah, terus gimana proses ke dalam tabel? Nah, di sini ada inputan juga yang dimasukkan, misalnya record siswa gitu ya. Terus ini inputan ke dalamnya gitu ya. And arrow. Nah, terus outputannya ke dalam proses login adalah maaf. Nah, terus ini begitu keluarannya di sini ya, atau di sini deh. Nah, ini ya, terus kita kasih tanda panah ya. Ini tanda panahnya kita tulis ini tabel misalnya gini ya, tabel siswa. Nah, oke, ini saya klik kanan lagi, saya rectangle ya. Oke, biar enggak saling bertabrakan. Nah, terus maaf ya, terus ini memang butuh ketelitian ya pada saat pembuatan apa namanya penggambarannya. Jadi memang biasanya memang membutuhkan banyak waktu gitu ya untuk menggambarkannya gitu. Nah, ini kela kurang ini ya. Oke. Oke, lagi begini dulu ya sementara. Nah, oke. Nah, jadi yang masuk dan keluar dari siswa ini sesuaikan dengan level 0, dan yang masuk ya ke dalam tabel selanjutnya itu record siswa, dan dia akan mengeluarkan hasilnya adalah tabel siswa. Nah, terus misalnya untuk proses selanjutnya siswa itu bisa melihat data jadwal, informasi jadwal. Nah, di sini ya proses selanjutnya adalah proses yang namanya misalnya 2.0. Proses kedua itu adalah melihat jadwal ya. Nah, di proses melihat jadwal di level 0, di siswanya melihat apa, masukannya apa, data jadwal, dan outputnya berupa informasi jadwal. Nah, berarti yang masuk ke dalam siswa ini ya, data konektornya, siswa akan mengeluarkan ini ya, data jadwal. Oke. Nah, di sini saya akan buat rectangle lagi. Terus and arrow-nya saya akan buat seperti ini ya. Dan ini saya konsisten lagi namanya data jadwal. Nah, outputnya ya dari sistem, dari proses ke dalam sistemnya ya, kita buatkan lagi ya garis ya, garis. Kita tutup dulu ya biar mempermudah. Garis dari sini ke dalam sini misalnya gitu ya. Nah, ini kurang bagus. Ya. Jadi memang ini agak sedikit tricky, dan memang kita memperhatikan estetika ya, sehingga mau tidak mau kita harus memang harus melihat ini posisinya enaknya di mana ya gitu ya. Boleh juga sih sebenarnya kita memindahkan misalnya di posisi yang memang mudah terjangkau, boleh aja ya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini informasi jadwal. Oke. Nah, terus dari sini gitu ya. Apalagi tadi yang kurang? Oke, format shape-nya, and prosesnya, and arrow maksudnya ya. Nah, jadi siswa akan memasukkan data jadwal, dan dari prosesnya akan memberikan informasi jadwal. Nah, ini gimana? Ini proses ini tidak boleh berhenti sampai sini ya, karena dia harus mengambil data store di tempat yang lain. Nah, misalnya kita sudah mengetahui bahwa di sini ada namanya tabel jadwal ya, sesuai dengan apa yang ada dalam sini ya. Ada tabel jadwal, ada ruang, dan ada kelas. Gitu. Ini ruangnya menggunakan ruang mana, dan kelasnya kelas berapa yang digunakan. Maka kita bisa memasukkan gitu ya. Ada 3 data store yang terlihat
di dalamnya gitu ya. Atau misalnya data store-nya tidak seperti ini gitu ya. Ya sudah, kita tinggal langsung aja ya. Ini kalau kita lihat jadwal berarti kita langsung gunakan jadwal saja. Ini ya, tabel jadwal. Oke, wait, tunggu dulu sebentar. Jadwal. Nah, gini ya. Nah, ini masukkan ke dalam dari proses ke tabel ya. Terus dari tabel ke proses. Nah, ini terus kita format shape-kan lagi ya. Terus n arrow-nya ini, dan dari sini ke sini adalah mana? Nah, iya, ini adalah 4. Nah, ini ya, ini namanya apa? Jangan sama ya. Pokoknya antara ini tuh tidak boleh ada yang sama. Saya tulis ini record jadwal gitu ya. Terus ini adalah tabel jadwal. Oke, nah kadang misalnya ya ada beberapa juga yang ada yang masuk, ada yang keluar. Ini saya yang menggunakannya yang lengkapnya gitu ya. Ada juga yang tidak lengkap, tapi tidak juga esensi dari informasinya tidak hilang juga ya. Yang penting pada saat ini tuh sama ya, antara yang di sininya yang kita fokuskan gitu ya. Jadi yang di sininya kadang-kadang ada yang cuma masukkan doang, ada yang outputan doang gitu ya. Itu tidak begitu memang ada beberapa mazhab gitu ya, ada beberapa yang memang tidak selengkap ini gitu ya. Nah, saya membuat lengkap biar memang untuk mempermudah kita pada saat kita pembelajaran di awal ya. Nah, terus ini lakukan semuanya untuk semua proses yang digunakan gitu ya. Nah, saya perkecil dulu gitu ya. Misalnya ada kalanya memang gambarnya tidak terlalu saling bertumpukan. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita bisa memindahkan ke tempat yang lain, atau misalnya mempermudahnya ya kita bacanya proses by proses gitu ya. Jadi nanti kita bisa tahu garisnya itu di mana gitu ya. Terus posisi tabelnya di sebelah mana ya, biar kita tidak tidak saling bertabrakan, intinya seperti itu. Nah, nanti selanjutnya saya akan memperlihatkan hasil dari pembuatan DFD level 1. Oke, nah ini adalah contoh dari hasil akhir pembuatan DFD level 1 untuk semua aktor yang terlibat di dalamnya. Nah, di sini bisa kita lihat ya, misalnya siswa ini misalnya untuk melihat profilnya dia, maka dia akan memasukkan data profil dan informasi profil ya yang diberikan sama dia gitu ya. Ini disesuaikan dengan level 0. Dan profil ini akan melihat tabel siswa. Nah, bisa jadi misalnya prosesnya berbeda tapi mengambil tabel yang sama, itu tidak masalah ya. Yang penting nama data flow-nya itu berbeda. Ini yang tadi saya sebut. Yang penting nama ini berbeda. Nah, terus udah gitu kita juga bisa melihat yang lain ya. Misalnya untuk bagian keuangan nih. Bagian keuangan ini membuat tagihan dan siswa melihat tagihan. Nah, ini mengakses tabel yang sama ya, dimana pada saat si keuangan membuat tagihan, maka dia akan informasi tagihannya diberikan kepada siswa ya di tabel tagihannya. Nah, ini untuk level 1 ya. Selanjutnya kita masuk ke level 2. Nah, level 2 itu kita lihat apakah bisa membuat detail enggak dari proses yang pertama ya. Jadi di sini untuk contohnya pembuatan berita misalnya nih. Ini saya mau ambil contoh membuat berita ya. Jadi pada saat si staf TU membuat berita dan dia memasukkan record berita, ini bisa jadi masuk ke level kedua. Kenapa? Karena pada saat membuat berita dia bisa membuat berita baru, atau dia bisa mengubah berita, atau dia bisa menghapus berita. Nah, makanya di DFD level 2-nya ya kita tuliskan ya, kita masukkan kembali ya
data eksternalnya, terus data prosesnya misalnya gitu ya. Nah, yang tadi saya buat membuat di level 1 kan ini membuat berita gitu ya. Nah, nanti di level membuat berita itu bisa jadi bermacam-macam ya. Ada dia itu apa namanya, membuat, atau dia bisa mengubah gitu ya, atau dia juga bisa menghapus gitu ya. Nah, di sini tadi di berita ini dia di level ke 5 ya, kodenya 5. Oke, berarti ini 5.1 ya. Pembuatan ini adalah misalnya posting itu ya. Terus di sini 5.2 ya, detail dari prosesnya dia bisa mengubah berita gitu ya. Dan yang ketiga, kita juga bisa menghapus, boleh menghapus atau bisa menghidden gitu ya. Nah, terserah ya. Ini saya menghapus aja contohnya. Nah, tapi dia mengakses tabel yang sama gitu ya. Nah, memposting berita ini gitu ya, nama data flow-nya sama gitu ya. Nah, ini pada saat memposting maka dia akan ini data berita ya. Oke, gitu ya. Terus dia akan record ya. Terus udah gitu untuk mengubah juga ini nih start TU. Terus ini data beritanya dimasukkan ke dalam sistem kenapa kesini ya. Oke, klik kanan maksudnya ya, format shape. Nah, ini N-nya kita buatkan lagi seperti ini. Terus udah gitu mengubah berita juga sama ya. Dia filenya oke, ini data berita lagi. Ini juga sama ya, ini data berita ya. Oke, nah ini tabel berita. Nah ya, oke, ini kita kasih garis lagi ya. Nah, karena staf TU ini membuat berita, maka memang inputannya kan berupa record gitu ya. Nah, berupa record jadi tanda panahnya masuk semua gitu ya. Tanda panahnya masuk semua ya. Nah, ini masuk semua. Nanti ada outputnya misalnya untuk melihat berita. Nah, nanti yang di proses yang lain ini gambarannya record ubah berita ya, karena ini tidak boleh sama ya. Record hapus berita. Oke. Nah, jadi begini ya proses untuk level 2 ya. Dan ini lakukan untuk proses yang lain. Misalnya ini level 2 untuk kita rename dulu ya, level 2 untuk proses 5.0 membuat berita. Nah, jadi untuk level kedua ini disesuaikan dengan yang bagian level pertama gitu ya. Di level pertama kira-kira apa yang bisa kita detailkan gitu ya. Jadi detail dari level ke-1 maka akan kita buat detailnya. Nah, ini data berita sama informasi berita di bagian sini itu disamakan juga nanti di sini. Nih, oh ya. Nah, ini kan belum ada nih. Jadi baru masukkan. Nah, sekarang kita buat outputannya. Misalnya di sini kita buat di sini ke sini ya. Oke, karena
kita buat right angle aja, terus nah ini di sini informasi berita ya. Oke, nah begitu ya. Nah, ini sudah selesai ya dibuat untuk level kedua ya. Yang jelas untuk level kedua ini kita membuat detail dari proses yang pertama. Jika di proses pertama itu tidak ada detailnya ya tidak masalah gitu ya. Jadi dia tidak perlu semua proses itu di level 2 kan, nggak perlu ya. Tapi jangan sampai nanti dari proses kedua ini ada proses baru lagi gitu ya. Level selanjutnya level 3. Nah, itu sudah terlalu dalam. Ya, dan itu artinya berarti sistem kita sudah terlalu kompleks dan kita harus membuat subsistem yang baru. Nah, mungkin itu saja dari saya terkait pembuatan DFD level 1 dan level 2. Semoga bermanfaat dari apa yang sudah saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.